Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di pembahasan tentang khulasah ta'zimil ilmi, tentang bagaimana kita bisa memuliakan ilmu agar dengannya kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sudah nampak di layar? Belum, Ustaz? Iya, sedang ini, Ustaz. Nah, sudah. Sudah deh. Iya, Ustaz, sudah. Sekarang poin ke-6 ya. Iya, Ustaz. Poin ke-6. Baik. Di layarnya sudah ada. Cuma belum masuk ke poinnya, Ustaz. Masih di mukodimahnya. Oh, di layar belum nampak ya? Iya. Baru nampaknya mukodimahnya, Ustaz. Masih belum? Kalau di Ana belum, kurang tahu kalau yang di lain ya, Ustaz. Yang lain gimana? Sudah nampak layar yang halaman dimaksud? Sama belum kelihatan. Masih Baru di mau, muka. Ustazah. Ada Ustazah. Oh, ada. Sudah nampak halamannya yang poin ke-6. Belum Ustazah. Oh iya. Baru mukodimah, Ustaz. Bentar. Soalnya mama nggak kemana-mana. Coba kamu di kelas. Enggak, mama kan nggak ada. Sip. Iya, alhamdulillah sudah, Ustaz. Ya, kita sekarang di poin ke-6. Tentang al-ma'qid as-sadis, prinsip yang ke-6, yaitu ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul aham fal muhim. Meragamkan cabang-cabang ilmu di dalam belajar, kemudian
Wa taqdim, mendahulukan, memprioritaskan yang paling penting, kemudian yang penting. Ya. Jadi meragamkan ilmu dan mendahulukan yang paling penting. Jadi perlu diketahui sebagaimana nasihat sebagian ulama, kata para ulama, ya, ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak dan luas. Sementara usia itu singkat. Maka pelajarilah ilmu yang paling penting. Baik. Dan ilmu agama itu luas, ya, banyak gitu. Cabang-cabangnya banyak. Hanya sumbernya, ya, sumber ilmu itu ada 3, sudah kita bahas, ya. Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan perkataan sahabat. Nah, ini sumbernya. Yang kemudian nanti banyak cabangnya. Ada ilmu fikih, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Maka kita boleh mempelajari banyak ilmu, itu terpuji. Tapi perhatikan juga mana yang paling penting. Ada sebuah buku yang cukup bagus sebagai panduan kita dalam belajar. Jadi kalau ilmu ini misalnya mana dulu yang dipelajari gitu kan. Ada buku namanya cari dulu. Jadi agar kita bisa jelas, ya, terarah dalam belajar. Jangan sampai kita semangat belajar, semua ilmu dipelajari, tapi nggak ada satupun yang ngerti. Ada kitab, nah ini ada buku panduannya, agar kita bisa terarah dalam belajar ilmu apa saja yang kita pelajari. Ada judul bukunya, panduan
dalam belajar dan tahapannya. Ini ada judul bukunya ya. Ini judul bukunya, tapi bahasa Arab. Ad-dalil ad-dalilu ila talabil ilmi. Ad-dalil ila talabil ilmi. Ini karya Abu Al-Barra Anwar Al-Arwani. Ana coba perlihatkan ya sebentar. Baik. Nah, ini bukunya. Nanti di sini disebutkan ilmu apa saja yang harus dipelajari. Misalnya ini ada adab dulu ya. Ada adab. Nah, misalnya ilmu pertama nih Al-Quran. Kemudian hadis. Hadis itu misalnya kita belajar dulu Arba'in, Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, kemudian Muntaqo. Kemudian setelah itu ke Bukhari Muslim. Dan selainnya. Kemudian Tauhid. Misalnya. Nah, ini ada Al-Mabadi, Al-Mufid. Kemudian Ushul Salasah, Qawaidul Arba, Kitabut Tauhid, Kasfus Subuhat, Nawaqidul Islam, Usul Sittah, dan lain-lain. Jadi semua cabang ilmu itu ada di sini. Ya. Semua cabang ilmu ada di sini. Kita tinggal pilih nanti mau mana dulu yang kita pelajari. Ya, mau mana dulu. Ya.
Baik, kita kembali ya. Iya. Baik, kita lihat perkataan di sini dikatakan qala Ibnul Jauzi fi Shaydil Khatir, berkata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Shaydul Khatir, apa kata beliau? Jam'ul ulumi mamduhun. Ya. Nah, ini jam'ul ulum, menguasai banyak ilmu, banyak cabang ilmu, adalah mamduhun, sesuatu yang istimewa, terpuji. Ya. Jadi ketika kita bisa menguasai banyak cabang ilmu, ilmu Al-Quran, hadis, tafsir, bahasa Arab, ulumul hadis, dan sebagainya, itu hal yang terpuji. Ini kaidah awalnya. Ya. Sehingga kalau kita lihat tadi ke atas, kan ilmu itu luas. Ya. Gimana kita cara mengatur waktunya? Maka di sini ada nasihat dari salah seorang pensair. Kata seseorang ini, min kulli fannin, pada setiap ilmu, setiap cabang ilmu, ya, ilmu apapun, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu muamalah yang paling pokok, ya, maka itu khudh, pelajarilah. Jadi dari setiap ilmu itu pelajarilah. Dengan catatan ilmu bermanfaat, ya, bukan ilmu yang nggak jelas. Ilmu yang ini yang jelas sumbernya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan perkataan sahabat. Wala tajhal bihi, janganlah engkau bodoh terhadapnya, jangan ditinggalkan. Ya. Fal hurru, orang yang merdeka, muttali'un alal asrar, berhak mengetahui rahasia-rahasia setiap ilmu. Artinya kita semua berhak mendapatkan ilmu, berhak tahu ilmu-ilmu yang ada di dalam agama kita. Tinggal bagaimana kita mengatur waktu. Ya. Dan paling penting punya guru juga. Sebagaimana sebelumnya sudah kita jelaskan. Ya. Kita jangan nanya belajar itu di mana. Tapi lihat apa yang dipelajari dan siapa yang mengajarkan. Itu yang paling penting. Bukan tempatnya bagaimana, ya. Kemudian bangunannya dan lain sebagainya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah apa yang dipelajari dan siapa yang mengajarkannya. Itu yang paling penting. Ya. Baik.
Kemudian kita lanjutkan. Wa yaqulu syaikhu syuyukhina Muhammad bin Mani, berkata guru dari guru kami, gurunya guru, yaitu Muhammad bin Mani dalam kitab beliau Fi Irsyadit Tullab. Ini nama kitab ya. Ini nama kitab. Bisa di-download kalau ada ya. Ini buku bermanfaat tentang adab ya, tentang nasihat-nasihat. Apa kata beliau? Wala yambagi lil fadil. Tidak selayaknya lil fadil, bagi orang yang mulia, yang memiliki keutamaan, ayatruka ilman, untuk meninggalkan sebuah ilmu, minal ulumin nafi'ah, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Jadi seorang yang mulia itu nggak boleh meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Ini catatannya ya, tidak boleh meninggalkan ilmu-ilmu bermanfaat. Kecuali kalau ilmu yang tidak bermanfaat. Justru harus dijauhi. Kalau ilmu tidak bermanfaat. Seperti ilmu filsafat, ilmu kalam. Itu dijauhi. Jadi, kata beliau, tidak sepantasnya seorang yang mulia itu meninggalkan ilmu dari ilmu-ilmu bermanfaat. Allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah. Nah ini, yang membantu ala fahmil kitabi was sunnah, untuk memahami Alkitab dan sunnah. Ya. Nah ini yang penting ini. Jadi ilmu apapun, ilmu alat, tujuannya harus ke sini. Ya. Jadi tujuannya harus ke agar faham Al-Quran dan Sunnah. Kita buat catatan di sini. Semua ilmu alat hendaknya dipelajari dengan tujuan agar bisa faham Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah ini penting. Jadi semua ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ulumul hadis dan sebagainya, itu jadikan sebagai alat bantu. Dipelajari tujuannya ini, memahami Al-Quran was Sunnah. Kalau keluar dari itu percuma, sia-sia. Makanya, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam muqaddimah syarah Al-Ajurumiyah tentang bahasa Arab, beliau menyebutkan ilmu bahasa Arab itu, ilmu nahwu, itu ilmu mulia. Karena dengannya bisa membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi mulianya ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, kalau dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu akan mulia, akan bermanfaat. Adapun cuman untuk gaya-gayaan, untuk bangga-banggaan, ya, maka semua ilmu yang diniatkan untuk itu tidak bermanfaat. Bahkan kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, termasuk ke dalam makna at-takasur, ya, itu kita
at-takasur dengan harta itu jelas ya, tidak boleh. Kemudian juga dengan ilmu. Dengan ilmu berbangga-bangga, berlomba-lomba, tapi tidak dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka jangan sampai kita terjebak di dalam hal itu. Jadi kita kembali ya, ke sini. Kata Syekh Muhammad bin Mani, tidak selayaknya orang mulia meninggalkan ilmu dari ilmu-ilmu bermanfaat yang bisa membantunya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Idza kana ya'lamu, apabila dia tahu min nafsihi, terhadap dirinya, dia mengetahui dirinya, kuwatan ala ta'allumi. Nah ini penting. Kemampuan, kekuatan untuk mempelajarinya. Karena setiap cabang ilmu itu ada tingkatan kesulitannya. Ya. Nah, kita kalau dapati ilmu yang sulit, bukan berarti nggak dipelajari. Pelajari tapi sedikit-sedikit. Dan ini kunci. Ya. Kata para ulama, idza da'ufta, kalau kalian lemah, merasa nggak mampu terhadap ilmu, ya, qallil wala tanqati'. Pelajari sedikit demi sedikit dan jangan berhenti. Jadi bukan sama sekali nggak dipelajari, ya, tapi pelajari cuman sedikit-sedikit. Jangan sampai berhenti. Ya. Wala yasugu lahu, dan tidak pantas baginya ayyibal ilma alladhi yajhalah. Dia mencela ilmu yang dia tidak ketahui. Misalkan kita tidak bergelut di bidang ilmu tertentu, terus kita menyepelekannya, jangan. Ya. Atau wa yuzriya bi'alimi, atau mencela, ya, merendahkan orang yang mengetahuinya. Jadi tidak boleh kita mencela ilmu. Fa inna hadza naqsun wa radhilah. Karena perilaku seperti ini adalah naqsun, merupakan kekurangan, wa radhilah, dan kehinaan. Jadi tidak boleh kita mencela, ya. Mencela ilmu, tidak boleh mencela ilmu yang tidak kita ketahui, atau merendahkan para ahlinya. Anda pernah mendapati seseorang yang ketika kita sedang majelis menghafal Al-Quran, terus ada orang datang. Ngapain sih ngapalin Quran? Kan Al-Quran sudah ada tulisannya. Gak mesti lagi dihafalin. Nah ini orang nggak tahu terhadap nilai ilmu. Padahal nggak mesti kayak gitu. Baik. Silakan kalau mau di screen dulu ya, screenshot dulu. Baik. Kita lanjutkan ke bawah. Fal'akil, maka orang yang berakal, yang bagi lahu, selayaknya baginya, ayatakallama biilmin aw yaskuta bihilmin, agar dia berkata berdasarkan ilmu dan diam dengan bijaksana. Nah ini di antara ciri orang berakal itu, ya, ciri orang cerdas, ya. Di antara ciri orang cerdas, ya, kita tulis di sini. Di antara ciri orang berakal
cerdas. Apa? Yang pertama, bicaranya dengan ilmu. Artinya nggak asal-asalan. Kalau dia bicara, dia atas pertimbangan ilmu. Ya. Kalau diam pun dia bijaksana. Diam dengan bijaksana. Makanya kadang kalau kita ngobrol dengan seseorang, ya, kadang nggak bisa nyambung misalnya, sering gagal komunikasi, sering gagal paham dan sebagainya. Mungkin ya di antara sebabnya bobot keilmuan di antara orang tersebut beda. Makanya orang ini memandangnya gini, orang lain memandangnya gitu. Karena beda kapasitas. Ya. Sehingga ya orang yang Allah berikan pengetahuan, belajar bijak, belajar banyak memaklumi orang lain yang tidak memiliki pengetahuan. Orang yang merasa awam, tidak memiliki pengetahuan, jangan banyak komentar kalau dia tahu tidak memiliki kemampuan. Makanya kata para ulama, di antara adab yang utama dan pertama itu awalul adab. Adab yang pertama itu adalah ayya'rifal insanu qadrahu atau qadra nafsihi. Di antara adab yang paling utama itu adalah seorang tahu diri. Seseorang itu tahu diri. Ya. Taib. Jadi hendaklah dia kalau ngomong berdasarkan ilmu, diam berdasarkan bijaksana. Wa illa, dan jika tidak demikian, wa illa di sini bukan kecuali ya. Jika tidak, asalnya in dan la. In dan la asalnya gini. Kemudian diidghamkan jadi illa secara tulisan. Jika tidak, maksudnya jika tidak seperti yang disebutkan tadi, tidak berdasarkan ilmu dan bijaksana, maka dakhala tahta qaulil qail. Dia akan termasuk ke dalam ucapan berikut. Maksudnya akan termasuk celaan atau gambaran atau orang yang memiliki sifat seperti yang akan disebutkan. Gimana sifatnya nih? Orang yang ngomong tidak berdasarkan ilmu dan orang yang tidak bijak. Ini ada seorang penyair berkata, atani, ya, atani telah datang kepadaku sebuah berita, anna sahlan, bahwasanya Sahal, ini nama orang ya, bahwasanya si Sahal dhamma jahla uluman. Si Sahal ini dhamma, meremehkan, mencela, ya, mencela jahla uluman laisa ya'rifuhunna sahlu. Meremehkan, mencela ilmu yang tidak diketahui oleh dia. Laisa ya'rifuhunna sahlu, yang si Sahal ini tidak mengetahuinya. Jadi dia tidak menganggap penting sebuah ilmu. Ya. Padahal uluman, ilmu itu lau qoroha, seandainya dia menguasainya, maqallaha, tentu dia tidak akan meremehkannya. Ya. Walakin ridha bil jahli sahlu. Akan tetapi
Ya. Merasa ridho dengan kebodohan itu perkara yang enteng. Nah ini kata-kata pedas sekali ini. Memang orang yang ridho dengan kebodohan itu gampang. Ya. Apa maksudnya? Orang kadang suka gini kan. Ah saya mah awam. Itu mudah sekali mengucapkan seperti itu. Seolah-olah itu jadi pembelaan. Ah saya mah ada orang awam. Itu omongan itu terucap agar dia tidak disalahkan. Dan agar kondisinya tetap seperti itu. Padahal ada saya mah orang awam. Ya belajar atau supaya nggak awam. Apakah kamu ridho dengan kebodohan? Memang ridho dengan kebodohan itu nggak tahu apa-apa, gampang. Tapi apakah hidup kita akan terus seperti itu? Akan ridho dengan kebodohan. Ridho dengan kebodohan tuh kondisi kita tetap seperti itu. Ya emang mudah seperti itu, Mbak. Mudah kita mempertahankan kebodohan. Kan ini nggak seperti itu ya. Beda dengan orang yang belajar. Orang yang belajar susah. Orang yang belajar itu mengalami perjuangan. Tapi orang yang bertahan dengan kebodohan itu gampang. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa yang di antara kalian ay yataqaddam, ingin maju aw yata'akhkhar atau tertinggal ya. Jadi Allah menawarkan ya. Allah Ta'ala menawarkan mau maju atau tertinggal. Atau mundur. Ya kalau mau maju belajar. Tapi kalau kita belajar, kita akan mendapat perjuangan, kesulitan, dan lain sebagainya. Kalau tertinggal ya mudah. Tapi dari ayat ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kalau mau maju, maka dia akan menuju surga. Ini kata Ibnul Qayyim ya. Tapi kalau tertinggal, khawatir terhempas ke neraka. Kenapa kalau mau maju dia akan menuju surga? Karena belajar pintu surga. Atau belajar itu jalan menuju surga. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi belajar itu jalan menuju surga. Begitu juga di antara penyesalan penduduk neraka itu karena mereka dulu nyesal tidak belajar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami dengar, kami mikir, tentu kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Jadi jangan mau kita tetap bodoh. Ya. Baik. Intaha kalamuhu, selesai kutipannya. Maka kemudian kita lanjutkan ya. Wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslaini. Wa innama, dan bahwasanya tanfa'u akan bermanfaat
ya, akan bermanfaat. Riayatu fununul ilmi, meragamkan cabang-cabang ilmu, bi'timadi aslaini, dengan berpijak kepada dua pondasi. Jadi kalau kita ingin meragamkan ilmu, maksudnya ingin belajar banyak ilmu, ya, ilmu, dan memang harus seperti itu, pelajari semua ilmu, terutama dasar-dasarnya. Baru kalau punya kemampuan, perdalam salah satunya, atau beberapa cabang ilmu perdalam. Ya. Itu kita akan jadi pakar di bidangnya. Daripada kita belajar semua ilmu, nggak ada satupun yang kita kuasai. Nah itu berarti keliru cara belajarnya. Jadi kalau kita ingin meragamkan, ya, memvariasikan ilmu itu, perhatikan dua hal, dua pondasi. Yang pertama, nah ini, yang pertama, ya, takdimul ahami fal muhim, prioritaskan, dahulukan al ahami fal muhim, yang penting, yang paling penting, kemudian yang penting. Betul, yang namanya ilmu semuanya penting, ya. Tapi kita pilih mana yang paling penting. Tadi ada panduannya, ya. Apa ciri ilmu itu yang sangat penting sekali? Yaitu mimma yaftakiru ilaihil muta'allimu, dari ilmu-ilmu yang yaftakiru, butuh. Ya. Al-muta' ilaihi, terhadapnya, al-muta'allimu, pelajar atau kita, ya, fil qiyami biwadhaifil ubudiyati lillah. Nah, ini penting. Dalam menegakkan tugas penghambaan kepada Allah. Jadi ilmu yang paling penting itu ilmu yang bisa, dengan ilmu itu tugas kita sebagai hamba Allah bisa terlaksana. Ilmu yang bisa menjadikan kita bisa menyelesaikan tugas ibadah kita, bisa melaksanakan tugas-tugas ibadah. Ya, itu ilmu yang paling penting. Seperti apa? Ilmu akidah, ilmu ibadah, ibadah pokok terutama sholat, kemudian ilmu halal haram dalam transaksi, dalam muamalah. Jadi ilmu yang dengan ilmu tersebut tugas penghambaan kita bisa tegak, fil qiyami, dalam melaksanakan, ya, biwadhaifi ubudiyatilillah, tugas penghambaan kepada Allah. Karena memang kita di dunia ini diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, Allah menyebutkan seperti itu. Terus kita bisa tahu ibadah yang Allah perintahkan itu apa saja, caranya seperti apa. Dari mana? Ya dari ilmu, dengan belajar. Kalau nggak belajar, kita nggak akan tahu gimana, apa yang disebut ibadah, gimana caranya. Makanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Allah nanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Ya. Contoh, ini contoh yang misalnya paling kecil, ya. Misalnya kita, ini hal yang sepele aja, ya. Kita mau makan, terus dengan tangan kanan, kalau kita tahu ini sunnah Nabi, itu dapat pahala. Kenapa kamu makan dengan tangan kanan? Ya, ini perintah agama kita.
karena tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, kenapa kamu makan dengan tangan kanan? Ya masa dengan tangan kiri, kan jijik. Nah itu mah dia nggak tahu ilmunya. Artinya dia melakukan makan dengan tangan kanan tuh dasarnya bukan karena perintah agama, tapi karena sekedar nggak mau jijik aja. Nah itu beda hukum. Yang satu dapat pahala, yang satu mah enggak. Ini pentingnya berilmu dalam amal. Apalagi amalan yang memang diperintahkan, sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Kalau kita berdasarkan ilmu, itu akan maksimal dan akan menambah kekhusyuan. Di antara sebab seorang itu bisa khusyuk dalam ibadah, kalau dia tahu ilmunya. Nah itu perhatikan ya. Perhatikan ya. Kita tulis ya. Di antara sebab bisa khusyuk dalam ibadah apapun ya, adalah melakukan ibadah itu adalah melakukannya karena tahu ilmunya atau berdasarkan ilmu. Beda dengan orang yang nggak tahu ilmunya. Kadang asal-asalan aja. Sholatnya asal-asalan, ibadahnya asal-asalan. Dan ini ya sedikit manfaat bagi dia. Kan amalan itu yang Allah inginkan ahsanu amala, berkualitas, bukan hanya banyak, tapi berkualitas. Ya. Taib. Kemudian wal akharu yang kedua, pondasi yang kedua ini ayyakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Nah ini. Hendaklah tujuan dia di awal dia belajar adalah ini. Tahsil mukhtasarin fi kulli fannin. Menguasai ringkasan setiap cabang ilmu. Ya. Jadi dua pondasi agar bisa meragamkan ilmu. Apa yang tadi? Pelajari ilmu penting dulu. Ilmu-ilmu yang penting. Yang paling penting. Apa ilmu yang paling penting itu? Agar ibadah kita benar. Agar ibadah kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ayyakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Ya. Menguasai ringkasan setiap cabang ilmu. Ini bidayah ya. Jadi dan setiap cabang ilmu itu ada ringkasannya. Keliru kalau kita belajar sebuah ilmu langsung ilmu yang panjang gitu. Langsung buku yang tebal. Itu keliru. Pelajari sedikit demi sedikit ya. Yang ringkas dulu. Jangan malas belajar ini lagi. Jangan. Walaupun kita tamat puluhan ratusan kali nggak masalah.
Semakin diulang tuh semakin kuat, semakin nempel. Atau contoh yang lain seperti menghafal Al-Quran atau belajar baca Al-Quran. Menghafal dulu dari juz 30, dari yang pendek-pendek, baru ke yang panjang. Ada orang yang langsung menghafal di Al-Baqarah, itu keliru. Jadi kuasai ilmu-ilmu dasar. Dan itu ada, setiap ilmu itu dasar. Ringkasnya. Ya. Kemudian di sini dikatakan, teruskan ya. Hatta idastakmala anwa al-ulum, sehingga apabila dia telah menyempurnakan cabang jenis-jenis ilmu yang bermanfaat, nah, jadi dia sudah tamat nih semua cabang ilmu. Sudah dia kuasai, ya. Sudah dia kuasai cabang ilmu itu. Ilmu A sudah dia belajar, ilmu B sampai misalnya puluhan ilmu dasar sudah dia kuasai, maka apa? Nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha wa anasa. Atau wa anisa min nafsihi. Wa anasa min nafsihi kudratan alaih. Maka dia perhatikan, dia renungkan. Jadi dia lihat, ukur apa-apa yang sesuai dengan tabiatnya, yang dia senang, yang dia cocoki. Dan dia senang merasa memiliki kemampuan. Fatabahhara fihi, maka silahkan tabahharo. Tabahharo itu meluaslah, perdalamlah. Sawaun kana fannan wahidan aw aksar, baik satu cabang ilmu ataupun banyak. Jadi pelajari dulu semua, terus lihat mana yang paling kita cocoki dan kita senang. Terus kita mampu, baru di sana kita perdalam salah satunya. Ya. Jadi kita sedikit tambah catatan. Ya. Tadi kita dua pondasi agar bisa meragamkan ilmu. Apa saja? Yang pertama, pelajari yang paling penting. Agar kita bisa ibadah dengan benar. Ibadah dengan benar. Yang kedua, kuasai ilmu-ilmu dasar. Ilmu-ilmu dasar atau ringkas. Ya. Ilmu-ilmu dasar atau ringkas. Nah, misal ya, ini contoh misalnya. Contoh. Misalkan cabang ilmu misalkan akidah,
akhlak, muamalah misalnya. Kemudian baca Al-Quran misalnya. Kemudian apa? Fikih ibadah. Terus akan tafsir. Kemudian juga hadis. Kemudian sirah, ya, sejarah. Kemudian bahasa Arab. Kemudian usul fikih. Dan lain-lain. Ini banyak ya, kalau dirinci mungkin ratusan. Kalau dirinci ini ratusan. Nah, dari semua cabang ilmu ini pasti ada kitab-kitabnya. Untuk akidah misalnya, ya, kitab-kitabnya apa? Maka, dan ini banyak, mungkin di sini ada, mungkin ya, misalnya ada 100 kitab. Begitupun ilmu akhlak, berapa puluh kitab misalkan. Ya. Nah, ini kita pelajari dulu yang dasarnya. Ya. Jadi pelajari dasarnya, baru setelah itu misalkan akidah selesai, akhlak selesai, muamalah, baca Quran, fikih, tafsir, hadis, sirah, bahasa Arab, usul fiqh, dan lain-lain selesai. Nah, ya, maka jika sudah selesai dari ilmu-ilmu ini, jadi pelajari ringkasannya, dari setiap cabang itu. Setiap cabang ilmu itu, ya, setelah itu, setelah kita melihat atau setelah pelajari, ya, maka tahapan pertama pelajari ringkasan dari setiap cabang ilmu itu, kemudian satu, renungkan. Gitu kan? Tadi renungkan, kemudian tentukan yang cocok buat kita apa. Kemudian yang paling kita sukai. Kemudian yang kita mampui. Kita mampui untuk mempelajarinya. Yang kita mampu untuk mempelajarinya, baru perdalamlah. Baik satu cabang ilmu, misalnya kita memperdalam akidah, silakan. Akhlak, muamalah, tapi jangan
jangan apa ya, kalau kata orang Sunda tuh samogol, belum matang. Harus sampai matang. Perdalamlah baik satu cabang ilmu atau lebih. Tapi harus beres dulu semuanya. Di sini ada yang kelewat, mungkin kita tambahkan dulu. Pelajari ringkasannya dari setiap cabang ilmu itu sampai tuntas. Kemudian, nah ini. Kadang ada orang yang belum beres ini dasarnya, terus loncat-loncat. Nah, ini keliru. Nggak akan dia bisa. Dia senang ilmu akidah, belum beres nih. Pindah ke tafsir, pindah ke hadis. Ya udah, nggak ada satupun yang dia kuasai. Mending kita menguasai satu cabang ilmu tapi matang, daripada kita seolah banyak menguasai tapi nggak ada satupun yang pakar. Ya. Makanya kan dalam ilmu dunia juga kepakaran itu ditentukan karena dia memang ahli di satu bidang ilmu, menguasai detail ilmu itu. Ya, maka disebut pakar. Ya, baik. Silakan kalau mau di-screen dulu. Sudah? Baik, kita lanjutkan ya. Wa min tayyari syi'ri syanaqitati qaulu ahadihim, dan di antara syair orang singkit, orang Mauritania, ya, Mauritania. Ini orang yang negara yang banyak penghafalnya. Ini Mauritania ya. Makanya ada sebagian ulama namanya Singkiti. Itu berasal dari sana. Itu hafalannya nggak diragukan lagi. Dan mereka kalau menghafal satu ayat Al-Quran, mereka ulang 1000 kali. Mereka ulang 1000 kali. Itu orang Mauritania. Apa kata mereka? Lihat nih. Resep mereka dalam belajar. Wa in turid tahsila fannin tammimah. Dan jika engkau ingin ya tahsila fannin, menguasai satu cabang ilmu. Jadi jika engkau ingin menguasai satu cabang ilmu, ini perhatikan kata mereka, tammimah, bereskan dulu. Bereskan. Sempurnakan. Misalnya belajar ilmu nahu. Paling minimal, misalnya paling minimal bereskan jurumiyah. Jangan loncat-loncat. Ilmu tajwid, paling minimal Tufah dan Al-Jazariyah misalnya. Jangan loncat-loncat. Dan fokus dulu satu-satu. Wa an siwahu qoblal intihai mah. Dan dari siwahu, selainnya, selain ilmu itu, misalnya kita fokus dulu bahasa Arab. Selain bahasa Arab, qoblal intiha, sebelum beres, ya, maka tunda dulu. Ya. Simpan dulu, hindari dulu.
Jadi kalau kita lagi fokus satu, yang lain tunda dulu aja. Jangan merasa, wah saya mampu nih, belajar ini, belajar itu. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Keumumannya nggak akan bisa. Ada yang bisa, tapi keumumannya nggak bisa. Jadi kalau kita ingin langsung menguasai semua cabang ilmu sekaligus, susah. Kata para ulama, man romal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan, atau dhahaba minhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, maka akan hilang sekaligus. Kalau kata orang Sunda tuh ngarawu usiku. Kita mau ngambil tapi pakai sikut, bukan pakai tangan. Harapannya ingin dapat semua, tapi malah nggak dapat semua. Wa fi taradu fil ulum al-man'u ja. Dan ya, secara bersamaan belajar ilmu ya, itu al-man'u ja, akan terhalang. Kita mempelajari banyak cabang ilmu sekaligus ya, tidak satu-satu, itu akan terhalang. In tau amani istabaqo lan yakhruja. Ya. Jadi jika anak kembar ingin berlomba-lomba ingin keluar dari perut ibunya sekaligus nggak bisa. Maksudnya kalau seorang ibu yang memiliki anak kembar dalam lahirnya, kan keluarnya nggak sekaligus gitu dua. Tapi satu-satu. Nggak ada yang anak kembar langsung dua. Tapi satu-satu dulu. Makanya sering ya Anda sampaikan dalam belajar itu, dalam belajar perhatikan satu taksil, kedua tadarruj. Taksil itu apa? Belajar dari dasar, dari yang paling dasar sampai tuntas. Jangan tergiur dengan orang lain. Orang lain tuh bisa, bla bla bla. Ya udah, itu orang lain. Kita belum tentu kan. Yang kedua tadarruj. Apa? Bertahap. Jelas langkahnya. Jelas langkahnya, terarah. Ya. Terarah. Dan dua perkara ini tentu ya harus di bawah bimbingan guru. Gak bisa kita cara belajar semau kita atau nawar ke guru, nggak bisa. Ya. Tapi harus di bawah bimbingan guru dan harus ikut aturan guru. Jangan misalkan guru kita, suami kita, atau kakak kita, atau adik kita, atau bapak kita seenaknya, nggak bisa nawar. Pengen ini dulu, pengen itu dulu, nggak akan berhasil. Baik. Sudah ditulis di screen. Silahkan kalau ada yang perlu di screen dulu. Kita satu paragraf lagi. Baik. Waman arafa min nafsihil qudrata 'alal jam'i jama'a. Dan barang siapa yang mengetahui dirinya ini memiliki kekuatan untuk mengumpulkan,
maka jamaah silahkan kumpulkan. Maksudnya mempelajari sekaligus. Kalau kalau mampu silahkan. Ini mampu, ya. Kalau mampu belajar. Wa kanat haluhu istisnaan minal umum. Maka kondisi dia ini merupakan pengecualian. Jadi kondisi dia adalah yang dikecualikan dari umumnya orang. Kenapa? Karena dia mampu. Dan ini tentu sangat sedikit jumlahnya. Kemudian jangan dipaksa orang itu agar menguasai semua cabang ilmu. Nggak bisa dipaksa. Tapi hibur dulu agar mampu. Ya. Baik, anak kira cukup ya untuk materi yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang dipertanyakan, disilahkan. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum untuk materi malam ini. Bagi umat yang ingin bertanya silakan ya untuk langsung open mic. Silakan umat yang ingin bertanya. Mungkin dicukupkan Ustaz untuk halaqah malam hari ini. tapi kalau tidak ada tanya, demikian ya. Intinya kalau kita bisa simpulkan, kalau kita ingin menguasai banyak cabang ilmu itu bagus. Ya, tapi perhatikan caranya. Caranya pelajari dulu yang paling penting, pelajari dasar-dasarnya. Kalau kita mampu, maka perdalam salah satu atau beberapa ilmu. Ya, dan itu di bawah bimbingan guru itu lebih utama. Ya, lebih utama. Tapi mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu-ilmu seperti ini, ilmu adab, kita jadi lebih terarah dalam belajar dan kita bisa mendapatkan hasil maksimal dari belajar kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu